Apa jadinya jika pisau Tanto yang notabene berasal dari kultur budaya Jepang di-pairing dengan sarkul bergaya steampunk? Setelah yang satu ini. Ngopi dulu. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Cep, yoi. Yap, di episode kali ini gue kedapatan repeat order dari customer gue yang beberapa waktu lalu gue bikinin kapak, kapaknya gue bikinin outfit baru supaya lebih ganteng. Yang belum nonton episodenya bisa mampir ke video yang ini, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan di project kali ini, khususnya buat gue pribadi ya, kerasa lebih istimewa cuy. Karena udah lama banget juga gue itu pengen bikin konsep sarkul yang agak lain gitu. Ya walaupun sebenarnya udah banyak konsep yang gue terapin di project sarkul ya, mulai dari yang standar, Native American, Skandinavian, Japanese, Balinese, Western, dan kawan-kawannya. Tapi ada satu konsep yang belum pernah sama sekali gue terapin di project-project sarkul gue, yaitu steampunk. Alasannya simpel ya karena memang belum nemu aja pisau yang cocok sesuai dengan konsep steampunk ini, dan ditambah lagi belum ada customer yang familiar dengan konsep ini. Ya wajar aja sih, karena steampunk sendiri nggak terlalu populer di Indonesia. Tapi kira-kira steampunk itu apa sih? Atau kayak gimana? Berikut sedikit ulasan yang udah gue rangkum buat pemirsa. Steampunk adalah subgenre fiksi ilmiah yang menggabungkan teknologi retrofuturistik dan estetika yang terinspirasi oleh mesin uap industrial di abad ke-19. Dan dunia seni steampunk berkembang pada tahun 1990-an saat para seniman mulai membawa ide-ide yang ditulis dalam novel ke dunia nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, steampunk telah meroket popularitasnya sebagai gerakan seni dan gaya hidup serta sastra budaya. Mode steampunk sendiri merupakan campuran tren mode dari berbagai periode sejarah yang memadukan penampilan karakter kontemporer dari abad ke-19 seperti penjelajah, tentara, bangsawan, gotik, fetisisme, bahkan sampai ke vampir. Seni steampunk mencakup jenis karya seni yang diciptakan dengan memadukan esensi instrumen era industri dengan bentuk seni era Victoria, dan aspek seninya menekankan keseimbangan antara bentuk dan fungsi itu sendiri. Dan secara singkat, steampunk bisa didefinisikan sebagai gabungan sejarah dan fiksi ilmiah atau fantasi dengan teknologi yang berjalan dengan mesin uap. Dan berikut beberapa contoh pisau yang model atau bentukannya cocok dan sesuai dengan konsep steampunk. Yap, itu tadi sedikit ulasan mengenai steampunk. Kalau ada yang mau nambahin, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan konsep sarkul di project kali ini yang mau gue terapin adalah steampunk yang levelnya masih low profile lah ya, alias middle. Karena bilanya sendiri adalah pisau Tanto, jadi gue nggak mau nabraknya itu yang terlalu jomplang. Ya masih bisa relate lah ya. Oh ya, kayak gimana pisau di project kali ini? Nih, gue kasih viral. Seperti yang kalian lihat, secara anatomi, pisau ini masuk ke kategori pisau Tanto. Tapi bukan yang pure Japanese Tanto ya, bisa dibilang modern Tanto lah. Secara dimensi, pisau ini memiliki panjang bilah 19 cm, lebar 2,7 cm, tebal 6 mili, serta 12 cm pada bagian handle yang terbuat dari bahan mikarta berwarna hijau yang agak keabu-abuan. Walaupun terlihat modern, namun bilah Tanto ini juga dilengkapi dengan berbagai ornamen pendukung yang identik dengan Tanto Jepang pada umumnya, mulai dari Tsuba, Habaki, dan Kisaki untuk menambah akurasi pada tema bilahnya. Dan bilah ini gak hanya secara looks terlihat indah, namun detail-detail kecil juga sangat diperhatikan. Dan yang bikin istimewa, pamor bilah yang terbentuk dari proses laminasi sanmai yang didominasi dengan warna tembaga. Mewah ya. Yap, itu dari spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Nggak tahu kenapa ya, gue itu secara pribadi kalau ngelihat looks-nya bilah-bilah dengan Japanese style itu selalu bikin horny. Jadi ngomongin fetis nih. Oke cuy, nggak usah lama-lama, langsung aja gue ajak kalian flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Check it out.
Proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan desain dan ukuran yang fix sesuai pisaunya. Awalnya gue kesulitan saat menentukan sudut lekukan pada bagian bed loop, karena gue nggak punya penggaris yang lekukannya bisa sesuai dengan sori bilah tantonya. Buat yang belum tahu, sori adalah sudut lengkung pada bilah Jepang, khususnya Daisho Katana. Untungnya gue punya shirasaya tanto, jadi gue pikir sepertinya sori pada shirasayanya sesuai dengan apa yang gue butuhkan. Alhasil jadilah penggaris untuk sementara. Ketika pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue potong-potong untuk diaplikasikan ke media kulitnya. Di sini gue pakai vektan ukuran 3 mili. Langkah selanjutnya adalah gue mulai ngemotif permukaan di main body depan dan belakang sampai ke bagian bed loop. Lanjut ke proses pengecatan. Gue cat dengan warna Italian tan sebagai base colornya, yang lalu gue kombinasikan dengan warna coklat tua dan hitam sebagai gradasinya. Tahap selanjutnya adalah gue pasangin beberapa aksesoris ornamen berupa eyelet. Sengaja gue bikin agak banyak untuk menambah kesan steampunknya. Dan ini adalah bagian bed loopnya nanti. Agak lain ya bentuknya. Untuk puring dalam, gue lapisin dengan bahan rubber ambitex agar bilahnya lebih aman saat proses in-out-nya nanti. Sebelum proses penyatuan body-body, gue make sure dulu bagian stopper dalam agar tidak tergores bilah, sehingga ketajaman bilah bisa lebih terjaga. Mulai penyatuan body-body. Dan karena ini gue bikin tupis, maka sebagai konektor main body ke bagian bed loopnya, gue ikat menggunakan tali warna hitam. Ini bagian yang paling bikin ribet, karena susah juga menentukan simpul yang cocok dan sesuai. Karena selain berfungsi sebagai konektor, faktor estetika juga harus diperhatikan. Beberapa kali percobaan gagal, dan gue sampai bete harus bongkar pasang di proses ini. Sampai akhirnya, gue nemu simpul yang cocok. Untuk mengetahui hasilnya, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa ngopi. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project Sarkul Steampunk ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Check it out!
Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mili. Panjang sarkul ini mencapai 20 cm tidak termasuk bagian bed loop. Karena ini terpisah ya alias two piece, dan ini sifatnya knockdown. Dan panjang keseluruhan mencapai 33 cm, lebar 5 cm, dan tebal bagian stopper edge ada di 1 cm. Motifnya full depan dan belakang bahkan sampai ke bagian body-body bed loop. Bed loopnya gue bikin simple, kecil, nempel kayak gini. Bentuknya gue sesuaiin aja sih, nggak neko-neko. Konsep warnanya dark bone yang gue kombinasiin gradasi warna hitam. Dan sebagai finishingnya, gue pakein top coat yang agak ngedef ya, sesuai request dari si owner. Di sektor stitching gue pakai benang moccasin warna hitam ukuran 1 mili dan jarak prongnya ukuran 5 mm. Nah, sekarang kita ngomongin aksesoris. Karena ini temanya medium steampunk, jadi aksesorisnya masih terbilang light ya, atau yang ringan-ringan aja. Gue pasangin ring eyelet atau mata ayam warna ATG agak banyak gini ya, buat nambahin kesan steampunknya. Dan sebagai konektor body bed loop ke body circle-nya, gue lilit-lilit menggunakan pakai tali warna hitam kayak gini ya. Ini kemarin yang PR banget. Ya namanya gue baru main untuk konsep steampunk ini, jadi lumayan bikin ribet. Dan ini gue tambahin mainan, apa ya namanya ya, gue lupa istilahnya. Ya pokoknya ginilah, bandul. Kok bandul? Bandul model tengkorak. Yang tahu nama mainan ini, tolong komen di bawah. Dan sebagai tambahan juga, gue pasangin lanyard sebagai pengunci bagian handle biar lebih solid aja bawaannya. Kalau misal ownernya nggak mau pakai, ini bisa dilepas karena ini sifatnya juga knockdown. Dan terakhir, karena pisau tante ini udah mewah, jadi spek sarkulnya gue naikin ke premium custom art. Jadi bagian dalam gue lining atau gue lapisin dengan bahan rubber MB-Tex. Biar bilahnya lebih aman cuy. Karena pamor bilah Sunmai-nya ini udah cantik parah sih ini. Nah, mantap. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Ya, walaupun konsep steampunknya masih level medium ya, tapi seenggaknya gue rasa cukup lah untuk ngobatin hasrat gue selama ini. Bisa jadi nanti kalau gue ada pisau yang karakternya cocok, bakalan gue bikinin sarkul dengan level steampunk yang lebih hype lagi. Atau lebih up lagi lah. Kalau ini tadi kan levelnya masih medium ya, mungkin nanti bisa naik jadi medium well atau bahkan well done. Dan planning ini kemungkinan bakalan gue masukin ke project pribadi, mengingat belum banyak orang yang notice sama konsep ini, khususnya di Indonesia. Atau mungkin pisau-pisau dari kalian ada yang mau dibikinin sarkul dengan konsep steampunk yang lebih heavy lagi, langsung aja obrolin di nomor berikut ini. Nih. Dan pisau tante luar biasa ini adalah karya dari seorang maker asal Bekasi, yang sudah terkenal dengan nama brandnya Senja Pisau. Dia adalah Puger Rajasa Wardana. Jujur gue baru sekali ini ngegarap pisau beliau, dan first impression gue adalah Sugoi Desu. Kalau kalian penasaran nama karya-karya beliau yang lainnya, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Linknya seperti biasa, gue taruh di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Om Sigit Wijaya dari Surabaya yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Dan terima kasih banyak juga udah bersabar nungguin waiting list sejak bulan Desember tahun lalu. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue encet, pamit, mau ngopi. Ciao!